ngumpul berdua lagi ada di sini nih. Gue mau nanya soal MSCI nih, ya kan? MSCI kan sekarang ini, nggak sekarang sih, ke belakang ini kan lagi rame lah, boom gitu loh berita ya. Ya kan, soal pengumumannya dia gitu. Nah, pertanyaan gue yang pertama adalah satu. Kenapa, menurut kalian aja nih, menurut kalian berdua nih, kan kalian berdua lebih paham daripada gue gitu loh. Kenapa MSCI segitu pentingnya untuk pasar saham kita? Anda nggak usah tahu, saya juga serius ini. Iya Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Ini bahasa gue ya, bahasa awamnya adalah biasanya kan sering kayak keluar masukin saham kita gitu loh. Ibaratkan rebalancing lah ya. Benar kan? Sedap. Rebalancing gitu loh. Sedap. Nah, kenapa setiap kali ada berita MSCI rebalancing gitu pasti bikin heboh di sini? Nah, menurut kalian yang sudah expert ini dan saya sebagai bocah yang kurang tahu, gimana pendapat kalian? Gue mau denger pendapat kalian nih. Kita beredelin satu-satu kali ya, gitu ya pertanyaan lo. Tadi kan banyak banget nih. Ya, mungkin langsung ke boom gitu loh ya. Pertama, nanti lo bantu ingetin kita lagi ya kalau ada yang belum jawab. Jadi kayak pertama, ada apa sih gitu, dengan MSCI? Iya. Jadi yang pertama kan tadi, kenapa sih rame-rame banget hampir 7 bulan ke belakang? Iya, 7 bulan. Indonesia tuh dihebohkan dengan MSCI, bahkan pemberitaan di luar negeri juga heboh banget ya gitu. Indonesia turun kasta gitu kan. Terus Itu kasta. yang mau dijawab itu dulu kali ya? Iya. Mungkin Kakak Nuzul silakan bisa masuk dulu buat jelasin. Apa sih gambarannya Kak MSCI itu gitu? Nah, sebelum itu sebetulnya gue penasaran nih. Ini tentunya Mas Ari datang dengan pertanyaan MSCI kan. Kalau menurut Mas Ari, yang Mas Ari tahu, sampai detik ini aja gitu, MSCI itu apa Mas? Apa ya? MSCI itu Di bayangan tuh MSCI itu apa sih? koreksi kalau gua salah ya. Iya. MSCI itu adalah kalau menurut gua MSCI itu adalah sebuah lembaga yang apa ya? Bilang mengkelompokkan lah gitu loh. Indeks-indeks berbagai negara, mana yang bagus, mana yang kurang gitu loh. Koreksi kalau gua salah. Karena kan ini disclaimer aja ya, karena gua jujur literally gua kurang ilmu kalau soal MSCI. Kalau menurut gua itu gitu. Udah, kalau menurut gua itu. Iya, berarti secara garis besar lo udah dapat gambarnya sebenarnya. Oke. Karena MSCI itu lembaga penyedia indeks kan, dia industri indeks saham intinya, ya kan. Nah, yang membuat dia jadi penting adalah udah punya trust dari hampir semua negara Bapak, atau investor global. Jadi yang dia masukin ke dalam list-listnya itu ya sudah dinilai gitu ya, sudah dinilai oke punya. Itu kalimat pertama gue itu. Kira-kira gimana kayaknya? Jadi kalau di konsep sederhana nih ya gitu kan, yang investasi di bursa kita tuh bukan cuma lokal doang kan Bang? Iya. Bener gak? Setuju kan? Setuju. Ada siapa? Ada asing. Oke. Iya, ada asing. Nah, jadi Asing apa asing sih? Ya, bebas. Bebas. Asing apa asing? Oke. Oke, sama-sama asing lah intinya. Iya, intinya sama-sama asing ya? karena ada investor asing yang masuk ke suatu bursa di setiap negara gitu. Jadi adalah lembaga penyedia indeks ini gitu. Fungsinya apa? Biar si para investor asing ini bisa punya panduan nih kalau gue mau naruh dana gue gitu, dana investasi saham gue gitu ya, atau produk-produk dana investasi pasif misalkan ke suatu negara, gue butuh istilahnya hitung-hitungan atau metodologi atau kayak tadi kakak bilangnya gitu kan, kayak mereka punya kriteria gitu. Jadi mereka punya kriteria apa aja sih gitu yang dia kelompokin. Nah si MSCI itu kerjanya bikin kayak gituan. Sederhananya gitu. Sederhananya gitu. Nah, gue udah mulai nangkep nih, oke, soal ngerti MSCI. MSCI gue udah mulai oke lah, udah mulai dapet. Pertanyaan lanjutan nih, bikin hebohnya itu, gue tuh kadang juga bingung tuh, kenapa sih bikin heboh aja? Iya. Bakaran orang tuh kepala tuh. Iya. Gue rasa kalau ngomongin heboh tuh ya, karena kita berhubungan sama pihak asing tadi yang kayak dia bilang kan, gitu. Dan kita tahu nih, dompet asing itu kan gede-gede banget, gitu ya. Uang asing deh gue bilangnya deh. Mereka sekali masuk tuh triliunan dolar mas, triliunan dolar. Itu duit tuh. Itu semuanya duit mas. Jadi ketika dia masuk atau dia keluar, udah pasti berefek, udah pasti gitu. Signifikan jadinya. Kenapa? Karena ya kayak tadi gue cerita sedikit gitu ya, dia masuk investor global, uang pensiun, dana pensiun, uang pengelolaan fund manager mungkin kalau bahasa kerennya gitu ya, dari luar yang gede-gede, itu kiblatnya juga ke situ, gitu. Akhirnya jadi gede. Dari penjelasan Kakak Nuzul nih, kira-kira paham gak yang dibeli asing di kita itu apa?
Apa? Pertanyaan gue. Saham dong. Ya iyalah. Ya dong. Nggak mungkin dia beli pisang goreng kan? Nah, Nggak mungkin tapi, dong. tapi bedanya mereka beli saham nggak mungkin beli selot dua lot dong. Ah iya, itu kalau gue sih iya, gue bisa. Kalau budget kantong sih gue mungkin iya ya, selot dulu kali ya. Nah. Kan mungkin kalau mereka ini bisa mungkin 100 lot mungkin atau 1000 Big Ya. quantity, big quantity. big quantity. pokoknya. Untuk 2000, 3000 kan? Iya kan? Ya. Buat info tambahan nih, MSCI itu ngelola dana sekitar, kalau dari datanya nih ya, sekitar 7 miliar sampai 10 miliar USD. Jadi kalau dirupiahin itu sekitar 110 triliun sampai 160 triliun. Dia apaan ya 100 Nah, jadi lu sekarang bisa membayangkan kenapa MSCI seheboh itu karena dia ngelola duit sebanyak itu. Itu yang bikin heboh ternyata ya. Iya. Sederhananya gitu. Iya. Oke. Betul, Gitu. betul. Nah, selain MSCI juga ada, koreksi kalau gue salah juga ngomongnya. Nggak usah takut salah di Oke, sini, nggak oh iya. apa-apa. Apapun FTSE, keluarkan saja. FTSE, FTSE. 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 Nah, bedanya apa sih sama MSCI? Ya, dan juga ada S&P dan DJI. Gue pernah dengar juga tuh. Iya, Kalau kalian betul. tahu loh. Nah, itu bedanya apa sih sama MSCI? Kalau gue ngelihatnya perbedaan spesifik ya dari negaranya. Negaranya? Iya, FTSE itu kan dari Inggris. Oke. Itu dari Inggris. Kalau misalnya lihat parameternya, mungkin ada beberapa yang sama. Ada kok banyak indeks-indeks mereka yang isinya itu sama-sama itu mirip-mirip. Ada juga yang beda. Gitu Ada yang beda. Ada juga yang beda. Kalau misalnya kita bicaranya S&P sama DJI, itu lebih legendnya lagi bahkan. Dia ngebuat indeks S&P sama Dow Jones Industrial Average yang sampai saking legendnya ya, sampai jadi indikator kesehatan ekonomi Amerika. Segitunya S&P dan DJI itu? S&P dan DJI itu segitu legendnya gitu. Jadi mereka udah, kalau bahasa gue sih mbahnya indeks tuh ya dua itu. Oke. Nah, berarti S&P dan DJI ini bukan lembaga penyedia indeks kayak FTSE dan MSCI? Sama juga? Sama Jadi juga. kesamaannya dari ketiga itu adalah sama-sama penyedia indeks. Nggak mungkin dong cuman ada satu di dunia ini gitu Iya. kan. Karena ada banyak indeks dong. Dan yang membedakan apa sih gitu? Yang pasti kriteria yang menjadi penilaian masing-masing kelompok keranjang-keranjang investasi pengelolaan mereka lah gitu. Kalau MSCI sekarang di kolam paling besarnya gitu, kolam dana paling gedenya tuh kriterianya apa sih gitu. Kalau si FTSE apa sih gitu. Dan yang gue tahu gitu ya dari kriteria yang gue cari tahu dari MSCI maupun FTSE tuh, yang gue tahu MSCI itu lebih rebek lah gitu dari segi aturannya untuk bisa masuk ke kolam gedenya indeks mereka, ke kolam menengahnya dan sampai ke kolam kecilnya gitu. Kalau MSCI itu lebih menekankan bagaimana transparansi, bagaimana aksesibilitas investor asing tuh bisa investasi di suatu negara tuh seberapa mudah sih. Sederhananya kayak gitu. Si FTSE itu juga kurang lebih kayak gitu. Bahkan dia secara teknis dia lebih detail lagi, bahkan kayak gimana sih si asing nukerin mata uangnya ke negara kita buat ketika mau investasi kayak gitu. Itu tuh dinilai yang kriteria karena gitu. Ilmu tuh. Jadi mereka sebenarnya sama ya Kak, cuman mereka punya kriteria masing-masing, tapi kurang lebih mereka juga biasanya barengan sih gitu. Iya. Kayak misalnya MSCI gitu ngeluarin, tadi kan lo ngebahas soal kenapa sih ada yang saham dikeluarin, ada yang dimasukin gitu. Nah itu kan ada terjadi perubahan standar tuh kan, dari yang tadi yang misalnya si MSCI yang kolam gedenya gitu, indeks paling gedenya misalnya berapa triliun gitu. Iya. Artinya kalau misalkan si saham yang ada di dalam kolam itu nilainya di bawah standar kolam yang gede itu, dia otomatis turun dong atau bahkan keluar. Karena udah gak sesuai lagi kan harganya gitu. Gitu guys. Gila, ilmunya keren banget nih. Macam Pro. keren Gak lah gitu. Nah, gue juga kemarin searching berita, kalau nggak salah MSCI ini mau rebalancing lagi kalau nggak salah ya. Tuh. Di bulan November. Sebelum November, Apa tadi? ada di Agustus yang paling deket. Oh, Agustus. Ntar lagi loh. Bentar lagi nih. Tapi buat nambahin pemahaman secara luas gitu, setiap lembaga indeks juga tuh mereka punya jadwal rebalancing gitu. Kalau MSCI ini khusus yang gue pantauin banget gitu, dia setahun tuh 4 kali. Yang kemarin di awal tahun itu yang akhir Januari ke Februari itu tuh rebalancing mereka yang mengumumkan index freezing. Mereka nge-freeze semua saham-saham yang ada di Indonesia buat entah dimasukin atau dinaikin ke kolam yang lebih gede kayak gitu. Nah, itulah awal mulanya heboh-hebohan itu bro di tahun ini. Dipospon. Ditunda lah gitu kayak. Nah, terus juga soal balik lagi soal gue, pertanyaannya sih spesifik ke MSCI nih. Gue mau nanya, kita tuh masuk ke kategori mana sih di MSCI? Negara kita nih?
Gimana Kak? Kalau Jawab sampai dulu saat itu dulu. Oh. Jawab dulu. Jawab dulu, Jawab ya. dulu. Oke. Kita masuk ke mana nih? saat ini kita masih di emerging market. Emerging market. Mungkin nggak nih? Tunggu dulu, sebelum ke sana. Lo nggak nggak apa arti emerging market? Enggak. Nah, ini kita ngobrolin itu dulu bro. Nah, Gitu. apa tuh emerging market? Emerging market adalah negara berkembang. Bagi informasi ya kayak tadi kayak sempat cerita juga ke gua. Kita sudah berada di emerging market selama 37 tahun. Wow. Sejak 1989. Yes, atau berbarengan dengan Ulang tahun. siapa yang lahir di tahun itu kan gitu. Siapapun itu orangnya. Anda ya. bukan ya? Siapapun itu orangnya. Saya ya. Gen Z kakak. Siapapun itu. Saya Saya juga paham. Gen Z hampir. Gen Nah. Z lebih saya. Mungkin nggak nih? Tiba-tiba MSCI ngeluarin berita gitu. Mungkin ini kita ngomong kemungkinan boleh dong. Kita ngomong Iya. kemungkinan kan. Boleh. Tiba-tiba MSCI naikin kelas kita ke development market. Develop market ya. Ya, menurut kalau misalnya emang iya, kalau mungkin kayak itu kita ngomong kemungkinan. ya. Kalaupun iya, dampaknya apa? Mungkin sebelum ke situ kita ini kali ya gitu apa ketika kita flashback sedikit gitu. Kemarin itu kan akhir Januari ya kita diumumin itu dan digadang-gadang bakalan turun kasta. Ah, iya. Nah, lu ngedengar itu juga? Pasti. Gue waktu itu cuma ada kabar teman gue bilang kita bakal turun kasta juga. Terus lu nangkapnya gimana tuh pas kejadian kemarin? Orang tuh heboh, takut, khawatir, aduh Indonesia turun nih ke frontier. Lu nangkap gak keresahan orang-orang tuh gimana sih? Gitu? Mungkinan ya kalau menurut gue ya. Awam nih. Ya, oke, Awam ya? aman. Tagline ini awam deh. Iya. Ini awam. Kalau awam, orang mungkin mikirin kalau gue ngambil contoh di pihak awam itu yang mungkin kalau kita turun kasta pertama ISG jeblok. Ya kan. Kedua, kemungkinan saham-saham yang oke punya akan ikutan drop juga. Jeblok apaan lo? Ya gitu deh. Oke. Oke, terus Paham kan? Paham kan? Iya. Paham kan? Akan menurut gue itu kalau kita amit-amit lah. Ya siapa juga nggak siapa sih yang mau turun? Iya. Kita turun kelas aja marah-marah kan? Nah, Iya. Stres mas. stres malah kan. Kalau menurut gua, kalau kita emang turun kasta Iya. itu dampaknya dan mungkin ya heboh lagi. Bakaran jenggot nggak sih? Harusnya iya ya. Iya kan? Harusnya iya. Cuma kayak kalau kita nih turun kelas, yang paling heboh adalah bapak kita ya. Betul. Orang tua kita. Gimana sih nih? Bener nggak? Pertanyaan adalah bokap kita akan seheboh itu nggak? Nah, Kalau dia turun gitu. Iya. Bener nggak sih? Iya benar. Iya bener. Gue juga sependapat. Kalau dari lu? Nangkep. Jadi maksud lu kemarin kan berarti lu nangkapnya kalau orang tuh khawatir kalau Iya. kita turun kasta. Kan kalau kita urutin ya di MSCI dan mungkin posisi juga sama ya walaupun ada sedikit perbedaan terkait pengkastaan ini. Kan yang pertama tadi kata Kak Zul develop dulu yang pertama isinya pasar negara maju lah gitu kayak Eropa, Amerika itu mereka ada di situ tuh levelnya. Terus kita ada di level kedua Iya. emerging market yang isinya negara-negara berkembang dan ada juga negara majunya. Korea masih di emerging loh gitu. Wow. Ya kayak gitu. Jadi terus di bawah kita baru frontier dan yang paling bawah itu standalone. Sendirian. Jadi konsepnya tadi kan gue bilang MSCI punya kolam-kolam dana investasi dan termasuk saham-sahamnya gitu. Nah, Yeah. si negara ini juga mengelompokkan itu besaran nilainya. Jadi kenapa kita masih ada di emerging bukan di develop karena nilai dana asing yang masuk ke kita juga belum sebanyak itu. Oke. Bener gak Kak? Iya betul. Oke. Gitu. Jadi mungkin nggak pertanyaan tadi apa? Mungkin nggak kalau naik kelas. Naik kelas. Kakak dulu deh Kak, jawab Kak. Siapa yang sebenarnya? Iya, betul betul. Gue suka deh pertanyaan ini. Iya kan? Mungkin ya kita nanya, dampaknya apa kalau naik kelas? Kalau naik kelas dampaknya apa? Oke, kalau bicara mungkin nggak mungkin selalu ada kemungkinan. Mm-mm. Ya berbalut doa ya. Iya. Berbalut Amin. doa ya. Kenapa gue bilang mungkin? Karena semua orang kan punya kuat berkembang. Iya. Gimana fundamental negara itu mensupport apa enggak gitu kan, mendukung apa enggak buat naik kelas gitu ya. Kalau misalnya lu bilang kalau dia udah naik, and then what happen gitu. Berarti dana keluaran yang lebih gede lagi akan masuk lebih banyak. Logikanya gitu. Naik kelas bro, naik kelas nih bang kita bang, ya kan? Cuma dengan kita naik kelas, itu punya konsekuensi juga. Pengawasannya semakin ketat, transparansinya harus makin tinggi, likuiditasnya, market cap-nya, sebaran ekonominya, semua akan diukur secara rigid gitu. IHSG terbang to the moon berarti Kak? Insya Allah terbang to the moon dong. To the moon dong. Harus Harus nggak dong. to the moon, Harus ya kan? dong. Iya. Iya kan? Dan balik lagi, itu semua adalah output. Jadi penilaian itu bagi gua adalah output. Yang paling penting adalah sebabnya. Seberapa keren ekonomi kita, seberapa maju perkembangannya gitu. Itu yang lebih penting. Di dalam negeri, menurut lu gimana? Kata lu mungkin kan Kak naik ke develop. Tapi seberapa mungkin nih kamu? Iya, nah. Berapa persen? Berapa persen nih? Berapa persen? Susah nih gua kalau ngomong angka ya.
Soalnya gue harus bilang gue subjektif sih kalau sama Indo. Oh, oke. Gitu. Kecintaan gue sama ISG itu cukup besar. Kalau gue ngomong persentase kecil, even itu objektif, agak berat. Gitu. Doa gue di atas 60% sih. Di atas berapa? 60. Doa gue ya. Doanya, Doa harapannya. gue 60 tuh harapan gue. Harapannya. Bisa lebih kenapa udah maju? Iya bener, makanya iya kan itu kan. Nggak bisa lebih lagi dong. Bener. Ini kita aminkan. Kalau menurut Eda, Kalau gimana? lu Kalau menurut gue nih, gue juga sebenarnya baru belajar ya ini semua gitu. Gue baru belajar terkait dunia pasar modal, terus ada lembaga-lembaga indeks bahkan gitu, karena berkaitan sama kerjaan gue gitu ya. Dan lucunya kak, gue masuk ke capital market langsung reformasi. Langsung reformasi. Jadi reformasi pasar modal ini tuh udah terlalu apa ya, mengagetkan gue lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bertanya gitu atau kita berandai-andai gitu, mungkin nggak kita naik ke develop. Menurut gue dan menurut data-data yang gue cari tahu, kemungkinan dalam waktu dekat itu belum ya gitu. Tapi hopefully kalau misalkan reformasi yang sekarang nih gitu, kayak kita di emerging aja tuh sedih goyang-goyang gitu loh sama MSCI, kayak kita tuh layak gak sih gitu di emerging sama mereka, sampai mereka nuntut transparansi, buka data dan lain-lain gitu. Jadi pertanyaan gue adalah kalau memang kita mau ke develop gitu, harusnya ujian ini dilewati dulu sih. Jadi dilihat dulu gitu. Kalau ini udah oke, itu sangat mungkin terjadi ya. jadi perlu dibenahi lagi lah. Benahi Ya. dulu lah. kayak PR-nya gitu. banyak sih. PR-nya banyak. PR-nya banyak, cuma kan bukan tidak mungkin. Iya. Kita harus berusaha ke arah sana gitu. Betul. Betul nggak sih? Tidak mungkin. Dan menurut lo, kalau kita naik kelas nih ke develop market, apa impact-nya buat lo? Buat kita nih, kita di sini nih duduk nih, impact-nya apa dampaknya? Menurut lo ya? Apa ya? Apa? Ini kita ngomong misalnya saham nih naik kelas ke develop, and then buat kita apa? Dampaknya menurut lo apa? Nah itu Ya. sih yang paling Emang lo penting. pengen kita naik kelas ke develop market? Ingin aja sih. Kenapa? Kan biar investor pada investasi di Sini. lebih banyak di Indonesia kan? Buat kita apa untungnya? Apa? Apa Ya ya? sih, menurut lo apa untungnya? Kenapa kita kok ngejar ke sana gitu? Emang harus? Ya mungkin buat naikin perekonomian. Oke, berarti asumsinya adalah kalau investor masuk, ekonomi kita semakin liquid, semakin oke nih, makin oke. Itu menurut POV gua. Makin berkembang ya kan? Ya POV gua gitu. Harusnya kalau ekonomi berkembang, berdampak ke kita dong. Mudah-mudahan level income juga naik, Amin. ya kan? Tingkat tingkat taraf hidup juga harusnya meningkat juga. Gitu. Tapi yang paling penting dari itu sebenarnya yang harus kita concernin adalah kita tidak turun kasta sih, dan minimal stay di emerging ini sih. Iya, Karena kalau misalkan kita ngebayangin skenario-nya kita turun, ya berapa banyak dana asing keluar lagi. Iya benar. Iya. Makin merah dong. Kita turun lah. Gitu Bilangin sih. sih. Makanya. Jangan merah lagi dong, Mas. Makanya. Porto merah lagi ntar Nanti dong. bad mood dah. Waduh, parah, parah.